Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Bayan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Qur'an sudah lewat dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mempertahankan semangat kita dalam membersamai hidup dengan Al-Qur'an, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Qur'an. Dan ahlul Qur'an ini adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala sangat istimewakan kedudukannya dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semuanya sebagai ahlul Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara keluarga yang ada di tengah-tengah manusia. Qalu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlul Qur'ani wa khassatihi." Mereka adalah ahlul Qur'an dan orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu sesungguhnya semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Al-Qur'an, disebut juga dengan ahlul Qur'an. Kalau di dalam istilah bahasa Arab, kalau disisipkan, disatukan kata ahlun kepada kata yang lain, berarti itu menunjukkan sesuatu yang sudah melekat di dalamnya. Kalau disebutkan ahlu zikri, berarti zikir itu sudah melekat di dalam dirinya. Ahlu siyam, berarti puasa itu sudah melekat di dalam dirinya dan dia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah puasa, baik sunnah ataupun fardhu. Ahlul Quran juga demikian. Quran sudah ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam kehidupannya. Dia tidak ingin terpisah dirinya dari Al-Quran kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ahlul Quran, ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut dan memanggil, ya, menyapa orang-orang beriman dengan sapaan ahlul Quran. Ya ahlul Quran, ya. Wahai ahlul Quran. Ya. Contoh misalkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan, mengingatkan kepada kita agar berusaha untuk membiasakan diri melaksanakan sholat witir, ya. Baik sholat witir tersebut kita bersamakan dengan sholat tahajud, atau sholat witir tersebut kita pisah. Apalagi di saat-saat misalkan kita khawatir kalau seandainya malam hari nanti tidak punya kesempatan untuk beribadah tahajud. Maka Rasulullah SAW mengingatkan
Autiru ya ahlal Qur'an. Salatlah witir wahai para ahlul Qur'an. Yang dimaksud siapa? Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Kenapa disebutkan ahlul Quran? Karena mempunyai ciri khas yang spesifik. Orang beriman mestinya hatinya senantiasa lekat dengan Al-Quran, rindu dengan Al-Quran. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan ahlul Quran, ya, yang selalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini disebutkan sebagai ahlullahi wa khassatihi, keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ahlun, punya keluarga, ya, punya keluarga. Kalau seseorang yang menjadi bagian dari keluarga kita, mesti kita berikan perhatian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Anak kita pastinya seperti itu. Saudara kita, kakak kita, adik kita, dan semuanya yang menjadi bagian dari keluarga kita pasti kita berikan perhatian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Bagaimana kalau menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Apalagi disebutkan sebagai khassatihi, orang-orang yang istimewa. Mestinya Allah memberikan perhatian yang lebih kepada kita semuanya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran yang mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullahi wa khassatihi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ketika kita menjadi ahlul Quran, pertahankan status ahlul Quran ini selama-lamanya, sepanjang masa, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa peringatan di dalam Al-Quran, ya, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mempertahankan diri sebagai ahlul Quran. Nah, peringatan ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati. Ketika kita sudah memiliki Al-Quran di tengah-tengah kita, kita jaga dengan sebaik mungkin, ya. Dijaga dalam berbagai hal, ya. Dijaga bacaannya, dijaga semangat untuk mentadabburinya. Kalau bisa dijaga lagi semangat untuk menghafalkannya, dijaga lagi semangat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita, menerangkan dan menjelaskan ternyata orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, di sana ada beberapa golongan, ya, ada beberapa golongan bermacam-macam. Paling tidak ada 3. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab ini Al-Quran kita wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, kalau sudah disebutkan di antara mereka, berarti ada kategori, ada klasifikasi. Bagaimana di antara mereka sikap mereka di dalam kehidupan mereka? Yang pertama disebutkan faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran, pertama ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalimul li nafsi. Kemudian yang kedua muqtasid. Yang kedua mempunyai sifat
sikap pertengahan, muqtasid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ya. Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, bergegas untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan masing-masing kategori ini? Yang pertama adalah zalimul linafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Orang yang menzalimi dirinya sendiri itu bagaimana sifat mereka? Mereka tidak memanfaatkan Al-Quran ini dengan sebaik mungkin sebagai petunjuk hidupnya. Ya. Bahkan justru seringkali melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Mereka disebutkan sebagai orang yang aniaya, zalim. Ya, zalim kalau dalam bahasa Arabnya itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan tujuan sesuatu itu diberikan, dibuat, diciptakan, ya, diadakan. Ini ada kopiah ini ya, kopiah ini letaknya di kepala, tapi dipakai di kaki, pas nggak? Tidak pas ya, tidak pas. Zalim ini namanya, namanya zalim, tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Ini secara sederhananya seperti itu, ya. Dan begitu yang lain juga demikian. Al-Quran ini sudah hadir di tengah-tengah kita, menjadi petunjuk kehidupan kita semuanya, tapi tidak diletakkan di depan kita sebagai cermin kita, sebagai petunjuk kita. Maka ini termasuk zalim. Di rumah kita ada Al-Quran, ada. Diletakkan di mana? Di depan, di ruang tamu lagi. Tapi hanya diletakkan, tidak pernah dibaca. Ini juga namanya zalim. Ya. Al-Quran ini ada di rumah kita, dibaca. Tapi tidak dijadikan sebagai petunjuk. Ini juga namanya zalim. Nah, inilah orang yang zalimul linafsi, ya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Bahkan lebih parahnya lagi, malah mencari petunjuk yang lain. Sudah ada di depannya, ya. Malah mencari petunjuk yang lain. Orang buta tidak bisa melihat dalam kegelapan. Nah, sudah gelap memang ya. Nah, orang buta tidak bisa melihat kan sudah gelap. Kemudian diberikan tongkat. Nah, diberikan tongkat. Tujuannya apa? Untuk membantu dia agar bisa meniti jalan yang dia lewati. Tapi ternyata dia tidak menggunakan tongkat itu. Ya, malah dibuang. Terus bagaimana cara jalannya? Susah, kesulitan. Masa pakai tangan gini ya? Ya. Kesulitan, dan akan sangat mungkin sekali apa yang terjadi? Mungkin terperosok di lubang, atau mungkin masuk ke selokan, atau mungkin nabrak sesuatu yang semestinya harusnya dia berhati-hati. Dan itulah orang yang zalim, ya. Orang yang zalim. Di dalam kegelapan kita butuh cahaya, kita butuh petunjuk. Maka dari itu Al-Quran ini menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka mari ketika kita sudah mendapatkan Al-Quran ini, jadikanlah dia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jangan termasuk kita menjadi orang-orang yang zalimul linafsi, ya. Kemudian yang kedua digambarkan dalam Al-Quran ini ya, sebagai orang yang muqtasid, yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi statusnya sebagai muqtasid. Muqtasid ini dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan pertengahan, tengah-tengah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya hanya menggunakan Al-Quran setengahnya, ya, setengah percaya, setengah tidak, ya. Sebagian isinya dipakai, sebagian yang lain tidak dipakai. Atau bisa disebut dengan muslimun naf'ayyun, orang muslim yang hanya mencari
manfaat yang menyenangkan dirinya sendiri. Selain yang tidak menyenangkan tidak dipakai. Menurut nafsunya, menurut hawa nafsunya, menurut pribadinya. Maka ini sebagai muktasid, ya. Orang yang muktasid, yang tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidupnya. Kadang kembali kepada Al-Quran, kadang menjauh dari Al-Quran, gitu ya. Dan sesungguhnya kalau direnungkan, kondisi orang yang muktasid ini sebetulnya juga berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Ya karena posisinya setengah-setengah. Bayangkan kalau dia di tengah-tengah, ya di pinggir jurang itu ya, selangkah saja dia menjauh dari Al-Quran, apa yang terjadi? Tercebur ke dalam jurang, ya kan? Selangkah saja, bahkan tidak perlu satu langkah, 1 inci saja, ya, melangkah ke arah yang lain, ya, maka dia akan tercebur ke dalamnya. Inilah bahaya di situ. Tapi selangkah saja dia mendekat kepada Al-Quran, maka dia akan selamat. Apalagi beribu-ribu langkah, ya. Apalagi beribu-ribu langkah, semakin dalam dia mendekat Al-Quran, maka semakin selamat kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi posisi orang yang muktasid ini berbahaya, ya. Jangan dijadikan sebagai semboyan kehidupan kita yang tengah-tengah saja, nggak bisa. Kalau dalam hal masalah petunjuk ini, ya, dalam hal masalah kita berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita tidak boleh setengah-setengah. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Ya. Sebagian dipercayai, sebagian lagi tidak dipercayai. Ini tidak bisa. Harus kamilun mutakamil, harus sempurna. Kita percaya kepada petunjuk yang ditentukan, diberikan oleh Al-Quran pada kehidupan kita, ya. Jadi jangan jadikan muktasid ini sebagai pilihan hidup kita, ya. Kita harus sempurna, ya, mempercaya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah orang yang istimewa, yang disebut sebagai sabiqum bil khairat, ya. Sabiq, sabaqo. Sabaqo itu orang yang mendahului, ya. Rasulullah SAW itu sering bermain-main dengan Sayyidah Aisyah, dengan istrinya. Dengan cucu-cucunya juga begitu, ya. Kalau dia kalah, Rasulullah akan mengatakan sabaqatni Aisyah, ya. Aisyah mendahului saya. Balapan lari, Aisyah lebih kencang karena lebih kecil, ya. Lari lebih kencang. Nah, lebih dahulu menang, selalu di depan, ya. Kenapa selalu di depan? Karena mestinya orang yang selalu di depan itu karena setiap saat dia bergegas untuk mendahului yang lain, ya. Inilah yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Orang yang beriman kepada Al-Quran dan dia berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dia selalu mengevaluasi dirinya sendiri. Saya sepertinya masih kurang membaca Al-Quran, atau bacaan saya masih kurang bagus. Baiklah, saya akan menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Saya akan perbaiki bacaan Al-Quran saya. Terus berusaha. Kemudian dia mencapai cita-citanya menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, ya. Setelah itu puaskah dia? Tidak. Saya akan tetap menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Setelah saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, saya akan cari, ya, kebaikan yang lainnya. Cari kelebihan, keistimewaan yang lainnya ketika saya berinteraksi dengan Al-Quran. Apa? Saya akan berusaha untuk mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Merenungi isi dan kandungan Al-Quran. Belajar dan terus belajar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, ini namanya sabiqum bil khairat. Begitu dia belajar, Masya Allah, semakin dalam semakin dia bisa menikmati, ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian kan, coba bisa nggak
orang yang jarang minum kopi, ya, bahkan mungkin tidak pernah minum kopi, dikasih hidangan kopi, apa komentarnya? Pahit. Ya enggak? Pahit. Wah, minuman pahit kok diminum. Pahit, gak enak. Tapi jangan tanya pada orang-orang yang suka minum kopi. Bagaimana komentarnya? Masya Allah, nikmat luar biasa. Sekalipun kopinya tidak dikasih gula, ya kan? Karena dia bisa mengilustrasikan, menggambarkan apa yang dia rasakan selama ini. Maka tafsir fi dhilal Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb, ya, mengungkapkan di dalamnya fa innahu la ya'rifuha illa man dzaqaha. Al-Quran ini tidak akan bisa digambarkan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul, ya, tenggelam di dalam Al-Quran, ya kan? Gitu. Sama seperti tadi, ya, orang minum kopi dengan orang yang tidak pernah minum kopi, komentarnya beda, ya, komentarnya beda. Maka semakin dalam kita mengenal Al-Quran, akan semakin terasa nikmatnya, ya. Jadi tidak cukup pada satu titik saja ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Qira'ah, na'am. Ya. Setelah bisa membaca dengan baik dan benar, tingkatkan lagi dengan at-tadabbur, ya. Dengan tadabbur Al-Quran, merenungi isi kandungan Al-Quran. Masya Allah, sekarang ini banyak sekali sarana, ya. Insya Allah banyak sekali sarana, ya, untuk memahami Al-Quran. Aplikasi juga banyak, sekalipun juga perlu berhati-hati, tidak masalah, ya. Membaca tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran satu demi satu, terus menerus ditambah dari hari per hari. Kalau tidak membaca, mendengar, ya, mendengar apa yang disyarahkan dari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya cukup, ini namanya sabiqum bil khairat, ya. Setelah itu cukupkah dia bisa menikmati, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Tentunya dia tidak akan merasa cukup, ya. Tambah lagi dengan yang lainnya apa? Saya ingin agar Al-Quran tetap melekat di dalam hati, pikiran, jiwa saya. Sampai akhir hayat, sampai saya menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu bisa saya bunyikan di dalam lisan saya, lidah saya, dengan secara otomatis di setel, ya, refleks. Ya. Terus bagaimana? Berusaha untuk menghafalkannya, ya. Berusaha untuk menghafalkannya, ya. Dan begitulah orang-orang yang disebut sebagai sabiqum bil khairat, ya. Masih ada lagi. Nah, saya akan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran ayat demi ayat apa yang bisa saya mampu. Dia teliti, kira-kira ayat apa yang bisa saya amalkan pada hari ini, pada minggu ini, pada pekan ini, pada bulan ini.